balik lagi di Halo juga TSS Studio Daily Print. Kita mau ngelanjutin untuk Daily Print yang sebelumnya kita part kedua ya? Ya, kemarin kan part 1 saya nyablon discharge Satu warnaan yang discharge putih nyoba saya urutin. Sekarang mau nyablon yang berwarna, clear. Berwarna. Ini clear ya? Oke, saya mau nyablon yang ini. Cuman sebelum saya mau nyablon ini, saya bingung. Sekarang labelnya ganti. Saya mau minta Pak Tommy untuk menginfokan dulu. Biar teman-teman nggak bingung, soalnya di video pertama saya masih bikin dengan label yang ini kan. Nah, itu isinya sama atau gimana? Oke. Takutnya nanti ada kesalahpahaman ya. Betul. Jadi kan sebetulnya kita discharge ini kan mau ngeluarin satu item nih Mas Panji ya, buat teman-teman semuanya. Kita dulu pernah ngeluarin discharge yang sampai sekarang masih tetap berjalan. Jadi masih ada pasarnya. Kita sebut discharge 01 sama Orient 01. Nah, setelah kita melalui masukan semua segala macam, kita coba formula bagaimana bahwa discharge ini bisa lebih mudah dalam pemakaiannya, lebih stabil, warnanya lebih bright. Akhirnya kemarin setelah beberapa kali kita formula dan kita sudah melakukan tes juga sama tim di sini dan hasilnya sudah oke, akhirnya dikeluarkanlah yang discharge premium, gitu kan. Nah, begitu sudah keluar segala macam, kita masih plotnya yang sama gitu untuk labelnya nih. Nah, ini yang akan nanti jadi pertanyaan sama teman-teman, ini pakainya yang mana ya? Yang 01 apa yang premium? Akhirnya diputuskanlah bahwa kita akan rubah label. Jadi untuk yang discharge 01, labelnya masih label yang lama, masih yang ini. Yang di situ masih namanya Orient, yang di sini namanya discharge white, gitu kan? Discharge white 01. Labelnya yang awal itu masih sama ini dan kita rubah untuk yang premium, kita backgroundnya jadi gold. Nah, pembedanya yang discharge white ini tulisannya putih, discharge white premium, dan yang discharge Orient, karena kan teman-teman ada yang ini Orient apa untuk beberapa daerah kan biasanya Orient untuk warna, akhirnya kita rubah jadi discharge clear. Nah, fungsinya yang discharge clear itu untuk pencampuran dengan pigmen warna. Jadi dari sebelum-sebelumnya juga yang discharge Orient itu emang isinya discharge clear ya? Discharge clear, betul. Hanya namanya aja. Jadi sekarang kita coba samain dengan teman-teman yang pemahamannya biar sama semua. Discharge clear ini buat menjadikan kebingungan ya? Iya, tidak menjadikan kebingungan sama bahasa baru ini Orient apa sih gitu. Untuk aktivatornya masih sama ya? Aktivator masih sama semua. Tetap pakai odor 10 ya? Tetap pakai odor 10. Mau discharge, mau yang 01, mau yang sekarang premium ataupun mau plus charge, kita tetap discharge hanya satu. Discharge yang 10. Untuk ini pigmen. Untuk pigmen. Nah, nih saya pengen ngobrolin tentang pigmen nih. Rekomendasi pigmen untuk produk kita ya, itu apa bisa dengan pigmen-pigmen yang lain atau memang dianjurkan menggunakan pigmen kita? Pada dasarnya kita bikin produksi produk juga istilahnya sebisa mungkin bisa digunakan dengan pigmen yang lain, gitu kan. Nah, tapi ternyata di lapangan banyak juga pigmen-pigmen yang tidak bisa digunakan untuk khususnya sekarang cabut warna, karena dari produsen tidak menginformasikan bahwa pigmen itu kuat terhadap panas, gitu. Jadi begitu pigmen itu dipakai, begitu kena suhu panas tinggi, dia warnanya akan pudar. Nah, banyak teman-teman yang salah kaprah berpikir bahwa itu adalah dari tintanya. Ternyata itu adalah dari pigmennya yang tidak tahan panas. Gitu. Jadi dari pigmennya sendiri dia ketika udah dipres jadi warnanya berubah. Ambil contoh seperti misalnya warna merah nih. Kita coba press di 160, dia warnanya merahnya Begitu kita naikkan suhunya ke 170, warna merahnya dia akan turun. Begitu kita naikkan lagi 185, warnanya akan semakin turun. Bahkan beberapa ada yang hilang menjadi warna putih. Nah, itu nanti mungkin dari Mas Panji nanti coba dites ya pas lagi daily print nih, gitu kan. Ini perbedaannya di mana gitu. Karena dari kita sendiri juga kalau memang ada informasi ini pigmennya buat apa, buat discharge, pasti nanti kita akan kasih tinta-tinta pigmen yang rekomendasi untuk discharge. Nah, itu kalau untuk di kita kan pigmen ada di Uniman ya. Untuk produk kita sendiri semua pigmen yang ada di kita itu bisa atau enggak? Misal teman-teman belanja nih, dianjurkan nanya dulu ini bisa buat discharge atau gimana? Atau emang semua udah bisa buat discharge? Nah, sebetulnya pada dasarnya semua bisa untuk discharge, tapi untuk yang punya daya tahan panas gitu kan, itu ada beberapa kategori. Ambil contoh seperti red ya, ada red KG3R, ada red Super FDR,
Nah, yang semuanya kalau dipakai untuk discharge sebetulnya bisa. Hanya itu tadi, begitu pas dia suhunya di atas 170, 180, dia akan putih. Nah, gimana untuk discharge? Kita akan pasti rekomendasikan pakai yang super FDR. Nah, begitu juga dengan yang kuning gitu. Pakai yang bagus untuk kuning pakainya apa? Nah, itu ada kodenya. Nah, itu dikasih tahu. Berarti kalau aku jadi customer ya, aku belanja di toko, berarti mendingan aku nanya ya kalau misalnya aku mau nyablon. Teman-teman juga nih, misal mau cari pigmen yang diperuntukkan untuk discharge, mending nanya sama tokonya. Ya, sama tokonya ini bisa buat discharge nggak, kompatibel nggak gitu. Betul. Oke, berarti sekarang saya mau ngelanjutin. Saya udah cukup ada informasi lebih nih tentang tinta discharge kita, tentang pergantian label juga. Sekarang waktunya kita coba lanjutin yang kemarin kita sablon satu warna. Sekarang kita yang warna ya. Ya, saya udah siap nih, sama seperti biasa Mas Doni sudah menyiapkan desain. Nanti kita mau sablon 5 warna. Saya tetap suka karakter warna putih yang agak gading. Oke. Saya mau minta Mas Doni nanti ngajarin biar tinta yang kita pakai ini kan putih banget nih. Putih banget nih, memang betul. Tetap bisa dipakai untuk yang apakah itu nanti dicampur pigmen atau gimana, nanti teman-teman lihat aja. Tonton sampai selesai. Jadi treatment bagaimana caranya yang putih terang banget ini dipakai untuk yang istilahnya warnanya jadi gading, diturunin gitu. Gimana ya? Oke, siap. Yang vintage gitu. Ya. Jadi mau dites nih sekarang nih. Siap. Iya, saya tadi udah ngobrol sama Mas Doni mau minta putihnya yang udah disiapin semua. Kita langsung aja ke studio. Kita lihat. Kita praktek langsung. Nanti saya nyablon lagi. Oke. Saya langsung ke sana aja. Oke. Mas Doni, ayo siap. Kita melanjutkan konten kemarin. Sekarang kita sablon yang warna ya. Oke. Masih kan tetap cabut warna ya. Cabut warna, kayak yang putih. Pakai discharge yang kemasannya labelnya baru. Oke. Teman-teman jangan lupa labelnya baru. Yang lama seperti ini. Nah, ini yang lama, ini yang baru. Oke, isinya sama. Oke, ini sekarang kita main 5 screen. 5 screen masih tetap vektor ya. Vektor. Terus ini warnanya nih agak tricky nih. Saya pengen belajar warna turunan ya. Warna turunan soalnya. Kan kalau misalnya kuning aja, misalnya kan udah kuning aja. Nah, kayak misal apa namanya kuning tua. Kuning gitu. tua. Saya masih belum paham kalau untuk kuning sedang sama kuning tua. Nah, kebetulan kalau untuk kuning kita ke artwork dulu ya, Mas. Oke, siap. Ini kita ada 5, coklat, kuning tua, kuning muda, merah, sama putihnya kita bikin broken white ya? Ya, aku kan kemarin pas kita di Bali kalau nggak salah ada teman-teman juga yang bilang tetap lebih suka karakter discharge yang putihnya tuh broken. Agak vintage ya? Agak vintage gitu kan mereka. Kalau padahal kita emang bikinnya yang sengaja bright. Putih kan ini, biar benar-benar bright. Ternyata bisa diakalin. Nah, kita sekalian mempelajari triknya di sini. Siap. Nih saya mau liatin desainnya dulu. Kurang lebih nanti desainnya seperti ini. Oke, langsung mulai dari mana nih? Mixing dulu. Mixing putih aja dulu. Putih aja dulu ya. Putih, nah, untuk putihnya? Untuk putih kita coba di 60-40 ya. Untuk aktivatornya berarti ada di 3/3 gram. Ini berapa tadi yang putihnya? 50 gram. 50 gram ya. Kita sambil nyari 50. Ups, 50. Aktivatornya Tambah clearnya 30. Kalau untuk persenan jadi berapa banding berapa itu, Mas? Kurang lebihnya. 50-30. Kurang lebih kalau persentasenya di berapa ya? 65 banding 35. Kalau untuk yang clear dia lebih kental gitu emang? Dia lebih kental, tapi ketika masuk odor, aktivator dia berubah karakter jadi agak cair ya. Oke, ini deh. Soalnya dia lebih cenderung punya kita tuh untuk clearnya sendiri lebih cenderung agak lembab. Gitu. Ini lebih kental nih. Oke, yang clear tadi bisa dituang. Kebanyakan ini totalnya. Cipok ya. Udah ya, kayak ya.
Oke, jangan lupa di Udah dulu kan. sekarang bikin yang apa ya, coklat dulu deh. Oke. Berapa banding berapa? Enggak berapa banding berapa ya kalau sekarang udah Kalau pure ini ya? pure aja. Ini bikin berapa kita? Coklatnya dikit 50 cukup ya. 50 cukup ya. Oke, 50. Bang Opang yang ini dong, warna dong. Boleh. Saya sambil belajar. Untuk yang tua dulu ya, kita butuh 2 komponen, yellow gold sama brown IR. Itu untuk pigmennya sendiri, tadi saya ngobrol sama Pak Tommy juga kan, ada perbedaan ya, maksudnya nggak semua bisa untuk discharge yang nggak compatible ya. Betul. Kebetulan pigmen yang udah dites dengan kode belakangnya FDR sama FBL udah support, tidak ada penurunan. Itu masalahnya di apa sih Mas? Biasanya nggak tahan panas gitu loh Mas. Nggak tahan panas ya, jadi ketika dia di press warnanya berubah. Agak turun. Biasanya kalau teman-teman yang suka main discharge tuh dia warna dari tinta ke hasil finishing itu biasanya dituain. Nah kalau untuk Ini yang kita dari tinta ke finishing press biasanya hampir 95% sama. nggak perlu ditua-tuain gitu ya? Oh, itu lebih enak sih, soalnya saya juga ngebayangin dulu sering denger teman-teman bilang triknya gitu. Cuman kan kayak ya jatuhnya kita nggak bisa ngira-ngira ya, harus Iya. tes apa colek terus ya sampai Soalnya ketemu iya orang. tes terus. Dan kebetulan kalau dulu ya dari di tinta sebelah untuk ngejar warna coklat itu warna paling horor. Susah. Warna paling horor. Saya dulu pernah ngalamin ketika bikin warna coklat, warnanya udah benar-benar coklat ya di sini. Tapi ketika di finishing press jadinya hijau. Dan itu ternyata yang saya pelajari dari beberapa pigmen, khususnya di cas, maksimal mixing untuk warna-warna pastel ya, warna-warna muda. Oke. Kayak coklat, biru muda gitu. Maksimal 2 pigmen untuk pencampurannya. Oke. Di atas dari 2 pigmen biasanya ada salah satu pigmen yang kuat. Nah itu yang muncul migrasi. Dan di sini kita coba coklatnya ya. Kita coba coklatnya. Dan untuk penambahan aktivator tuh berarti kita mixing warna dulu baru dimasukin Iya. aktivator gitu ya. Resikonya ketika kita bikin kayak apa? Kebalik dengan plastas ya, aditif aktivator baru warna. Nah kalau di discharge chemical sama aktivator dulu terus masuk pigmen, resikonya ntar ketika print suka ada titik-titik hitam. Oh, gitu. Nah itu biasanya dari pigmentasi yang tidak tercampur dengan sempurna dengan chemical. Dan kalau teman-teman yang suka main discharge, saya berani jamin mereka pernah ngalamin kayak ada titik-titik hitam loh Mas. Tuh, jadi lebih baik kita nyampur warnanya dulu, mixing warna udah selesai baru mau naik kita masukin aktivator. Aktivator. Nah ini juga ketika kita butuhnya besok, mixing ini bisa dipakai selama dia nggak masuk aktivator. Ya untuk pigmen kita pakainya dari Uniman. Uniman juga ini salah satu produk dari toko sablon SPS, salah satu brand dari toko sablon SPS. Jadi sebisa mungkin lebih enaknya jadi compatible sama produk. Betul. Karena satu pabrik ya. Dan ya dari beberapa brand yang pernah saya coba untuk discharge ya, ini paling simpel. Paling simpel. Mixingnya paling simpel, hasilnya stabil. Kemarin tapi belum dites di angka 100 plus ya. Tapi kalau untuk discharge di 40 itu 43 ya. 43. Kalau nggak salah. Itu stabil untuk hasilnya itu udah oke. Di Lombok Barat. Ya. Lombok Timur. Lombok Timur. Buat saya itu udah oke, udah sangat oke. Nah kalau merah Mas Panji aja lah yang nyampur. Merah Uniman kode FDR ya. Sebenarnya saya tadi bilang nggak mau ngopang yang nyampur tuh karena saya pakai baju putih. Ini seberapa lagi? Ih, kok susah sih pakai botol gede gini. Kok saya belepotan? Ngopang enggak ya? Kenapa saya bisa belepotan? Jangan lupa berdoa Mas.
Iya, saya belum berdoa tadi. Kalau misalnya nih saya ngasih pigmen kebanyakan, efeknya apa, Bang? Resikonya ini saya pernah tes, terjadi apa? Setelah cuci ada sedikit kayak apa namanya? Luntur ya? Luntur. Jadi maksimal berapa persen? Maksimal batas ambang untuk yang seri FDR ini ada di 8 sampai 19 yang udah saya tes. Di atas itu udah mulai apa? Luntur. Nggak ngikat jadi apa? Kalau di brand sebelah kan ada chemical buat ngikat apa? Tinta sama iya. Kalau di kita nggak ada, tapi buat saya dengan apa? 3 komponen ini udah oke. Iya, benar sih. Tapi emang kan kalau untuk di toko sabun space sebisa mungkin dibuat Simple. Nggak yang perlu lagi nambah chemical lain gitu kan, merepotkan teman-teman juga sebenarnya. Lapangan. Untuk kain nanti kita pakai kain dunia sandang lagi, kain dari dunia sandang. Tapi ini beda. Kalau yang kemarin kita pas white itu kita pakai yang cotton combat 30S. Untuk yang ini Black Africa ya, 20S ya? Iya, nyobain produk andalan dari dunia sandang ke yang Dengan kode Black Africa. 30S juga ini ya. Cuman 30S yang ini gramasinya kemarin dikasih tahu sama orang tekstil tuh di 170 180 ya. Agak lumayan tebal sih. Oke sih. Kalau untuk 30S gramasi di atas 165 sangat-sangat well. Seperti biasa tes colek dulu. Jadi kainnya dicolek-colek dulu. Kita rada genit kalau main discharge, suka nyalek-nyalek. Nah ini before-nya kita yang langsung mixing, nggak terlalu kelihatan ya. Oke, saya kembalikan kepada yang punya artwork untuk coloringnya. Bentar, cuci tangan. Oh, cuci tangan. Langsung aja. Ini apa ini? Oh, hasilnya ya. Saya lihat dulu ya. Handphone saya di mana ya? Sepertinya udah oke. Ini putihnya nih saya yang minta kayak gini. Nggak putih gitu. Oke. Yuk langsung aja ya kita naik sablon. 1 kali naik kering sentuh. Biar apa? Biar hasilnya padat. Oh gitu, oke. Mulai dari coklat tuh yang saya lupa. Ujung dong itu. Ini ya. Oke, kita naik di 6 papan. 6 papan ini yang 5 pakai kain dunia sandang, yang 1 ini kain proofing dari toko kain lain. Langsung aja. Kenapa hening sekali? Kali ini kita kontennya serius banget sih, hening banget. Oke. Sip. Jangan ditiru ya, kalau naik produksi selesaiin dulu 1. Baru kalau udah oke naik banyak. Kayak nggak ada warnanya gitu ya, Mang ya? Iya. Kayak kemarin kan ada pas di acara, kok ini warnanya gini? Pas sebelum di finishing, iya kan? Iya, pas lagi live ya. Oke, kita naik warna kedua. Ini kuning tua. Iya sih, Mang, kalau orang yang nggak ngerti kan mesti ngeliat gini, ini nyablon apa? Iya. Yeah. Nggak ada warnanya. Ini Rakel pakai yang berapa, Mang? 70. 70 ya?
ringan ya. Iya. Boleh nggak sih Rakel ini dipakai untuk water base sama solvent base ganti-gantian? Disarankan jangan sih. Disarankan jangan ya? Iya, soalnya kan solvent base sendiri kayak Plastisol ya. Dia cenderung agak kekentalannya beda ya sama Iya. water base khususnya jenis cabut warna di cas ini. Tapi kalau untuk rubber masih oke. Masih oke ya? Ini warnanya kayak sama semua ya. Untuk apa namanya pengeringan, ini kan ngejar kering sentuh ya? Ya, Pakai hair dryer gitu juga nggak apa-apa ya? lebih aman. Lebih aman ya malah. Lebih aman Saya hair mikirnya dryer. kan kalau ini kan panas dia kayak ini kan naik kan, jadi kebakar kan. Kalau misalnya hair dryer mungkin malah lebih ini ya. Lebih aman. Water base kan. Saya nyablon 6 picis keringetan. Gimana Mang Opang kalau live itu 40 gitu suruh nyablon semua. Enggak sih, kita kalau lagi acara gitu teman-teman malah justru yang nyablon sendiri. Iya, yang interest teman-teman justru. Padahal di workshopnya pada nyablon ya. Iya. Mang Opang tinggal proofing aja sih. Oke. Last one. Warna terakhir ini putih. Nah, untuk putih ngejar vintage-nya apa? Wet on wet ya, 2 kali. Wet on wet 2 kali untuk ngejar vintage-nya tadi ya. Nah, Nah ini putihnya nggak putih murni, tadi putih yang kita campur sama clear. Ngirit ya tintanya ya. Sudah jadi sisa semua. banyak ini. 50 gram lah gitu. Ini masih bisa buat apa? 2 putaran kayak. Full apa? Full meja ya. Udah putaran lagi ya. Ya kalau Mas Panji mau saya pasang lagi kayak. Enggak, makasih. Ini saya udah keringetan. Beda Bang hasilnya misalnya ini timpa basah sama timpa kering. Kalau timpa kering ntar apa? Tepung putihnya jadi. Gitu. Nah, tes yang apa? Hamparan pertama dulu Hamparan aja dulu Mas. ya? Iya. Kita naik press yang ini dulu. Kita lihat hasilnya. Ini before. Before-nya seperti ini. Dan after-nya kita lihat. Seperti biasa suhunya 160 17 detik ya. 160 dengan waktu 17 detik. Dan hasilnya oke. Suka nih. Nah ini warna putihnya yang saya harapkan tuh kayak gini nih. Sini ya yang terang. Ini before after ya. Before after-nya. Teman-teman bisa lihat hasilnya sebelum dan sesudahnya. Teksturnya oke Mang. Lebih enak ya? Ini suka. Kelihatan teksturnya ini. Dia lebih kayak nyerap banget gitu. Oke nih hasilnya. Kita press dulu semua yang ini. Yang ini tadi kainnya nggak tahu saya dari mana. Kalau yang ini dari dunia sandal. Black Africa ya? Yang Black Africa. Nice. Lebih oke ya warnanya dibanding kain yang apa? Iya bener. Daripada ini lebih bagus sih kainnya dari yang kemarin ya. Oh iya. Ini before. Itu before after-nya. Nah ini kain sebelah nggak terlalu signifikan ya kalau Iya, di kalau untuk di itu. kamera ya. Di kamera.
Tapi secara keseluruhan oke. Ini yang kalian kemarin, ini yang oh ini putih yang kemarin. Beda ya? Ya, dia lebih bright ya. Ini yang putih murni, nggak pakai campuran clearnya kemarin. Yang pakai clear lebih ke black and white ya. Bisa dilihat. Dan untuk feel-nya saya rasa oke banget. After wash kayaknya udah bakalan ada penurunan warna. Nanti kita cek kalau udah saya cuci, saya pakai jalan-jalan. After wash ada penurunan warna nggak? Oke, mungkin ini aja. Ada tambahan nggak? Cukup kalau buat saya. Cukup ya. Ini discharge konten keduanya yang warna pakai discharge ini yang clear premium. Ini yang labelnya udah baru ini. Teman-teman kalau nyari nanti dikasihnya yang ini label ini. Dan kalau untuk pigmen disarankan nanya atau bilang kalau itu mau buat discharge, jadi dipilihkan pigmen yang kodenya compatible buat discharge. Nanti next kita mau nyoba yang apa nih? Masih discharge loh tapi. Masih discharge ya. Mungkin ke yang raster ya. Yang raster ya. Oke, nanti saya juga lagi nyiapin artworknya. Siap. Mudah-mudahan bisa kekejar, soalnya beberapa agenda juga banyak. Iya. Hampir setiap hari Sabtu Minggu kita ada event, jadi ini masih kita nyempetin buat yang ini biar imbang. Ya. Oke, untuk konten hari ini kita sudahi dulu. Nanti lanjut minggu depan, semoga kita ada waktu. Kayaknya ada waktu ya minggu depan. Mudah-mudahan ada waktu. Oh, pemilu. Oh iya. Nyoblos dulu. Jangan lupa teman-teman nggak boleh golput ya. Ya. Harus terus. Saya juga mau nyoblos nomor 6 kalau misal. Oke, kalau gitu sekian. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa langsung hubungi call center atau hubungi tim marketing, atau juga bisa ditanyakan di kolom komentar YouTube atau juga di semua sosial media toko Sablon Space dan semua toko cabang pasti dibahas. Oke, saya Panji di TSS Studio. Saya Doni Ardian, TSS Studio. Dan Joko di belakang kamera. Siap. Adios.